Alhamdulillah, inilah yang diharapkan almarhumah Bunda Hajah Nurdiana Tanjung, agar di hari 40 ini dinasihatilah dek semua isi rumah dan jemaah nih, termasuk engkau juga lah katanya. Maka insya Allah almarhumah akan bahagia berada di alam barzah karena selalu berada di koridor Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia Bun, dengar khutbah itu 2 rakaat, mengerjakan sholat yang 2 rakaat, 2 tambah 2 sama dengan 4 rakaat, sama dengan sholat zuhur. Makanya orang yang sholat Jumat tak lagi wajib mengerjakan sholat zuhur. Tafsir Al-Mannar Babul Jum'ah, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho penulisnya. Ini kadang dibantai bekece, dibantai main HP, kasih tahu sama suami sama anak-anak lajangnya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maqsudi wa iqamatul ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ibrahim fi ayati 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurallah man la yashkurun nas. Hadis min riwayati Abu Daud wa Imam Ahmad. Wa hadzal hadis sahih. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bikulli madarra wa sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Gak apa-apa Bu, lagi puasa. Puasa 6 Syawalnya terlambat. Enak yang sudah lebaran kan, awak belum. Ini tinggal Sabtu sama Minggu, udah Senin lebaran, gak puasa gua. Illa fi afatina bi kulli madarra wa sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, jemaah Majelis Taklim Yasinan Masjid Nurul Falah yang dirahmati oleh Allah, berkesempatan juga kali ini adalah giliran yang punya rumah, yaitu Rina mewakili rumah Betua di rumah ini dalam rangka mengirim doa buat almarhumah Ibunda Hajah Nurdiani Tanjung. Nurdiana Tanjung. Ketawa Bunda tuh di Al-Barja.
Hebat pandai kan si adik ini, buat ganti nama. Haja Nurdiana Tanjung binti Haji Muhammad Saleh. Puja, puji, syukur kita limpahkan kehadirat Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah perjumpakan kita bersama di hari Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillah, hari ini hari raya umat Islam dalam 7 hari. Dan di hari inilah hari yang penuh diberkati. Maka di hari ini dapat diingatkan bersama untuk kita semua. Hari ini Allah ciptakan bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang kita cinta. Dan hari ini juga Allah wafatkan bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam meninggal di hari Jumatnya. Dan juga di hari Jumat ini juga berjumpanya buyut kita Nabi Adam alaihissalam dengan buyut kita Siti Hawa di Jabal Rahmah. Makanya hari inilah dibetuahkan oleh Islam sebagai hari raya. Ditambah lagi dengan surat Al-Jum'ah ayat 9, idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dipanggil tadi seruan di hari Jumat, segeralah untuk mendatangi masjid, mengingat Allah, tinggalkan kesibukan. Jadi baik itu di sambil jual beli, tafsiran si adik ini, Ustadz Sapria Andi, adalah termasuk bincang-bincang bekecek-kecek. Termasuklah tadi sambil merokok tadi. Ini tadi kita tegur tuh, Bang, matikan rokoknya. Ya, jadi nggak ada kesibukan kecuali ingat Allah. Karena mendengar khutbah itu sama dengan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kerjakan sholatnya 2 rakaat. Nih saya kenapa saya sampaikan sama ibu-ibu yang nggak sholat Jumat, biar nyampaikan sama anak lajangnya, nyampaikan sama suaminya. Ini biar kita kupas nih, ngapa nih yang cuaca mendung panas juga di rumah. Mandi 3 kali, habis sudah keluar dari kamar mandi beranduk, menetes keringat tak berhenti-berhenti. Inilah dia termasuk gaji. Yang jelas inilah yang diharapkan almarhumah Bunda Hajah Nurdiana Tanjung, agar di hari 40 ini dinasihatilah dek semua isi rumah dan jemaah nih, termasuk engkau juga lah katanya. Ya, inilah yang kita akan kupas. Kalau sudah kita mengantisipasi, terutama Rina dan keluarga besar di rumah ini, maka insya Allah almarhumah akan bahagia berada di alam barzah, karena selalu berada di koridor Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar khutbah itu 2 rakaat, mengerjakan sholat 2 rakaat, 2 tambah 2 sama dengan 4 rakaat, sama dengan sholat zuhur. Makanya orang yang sholat Jumat tak lagi wajib mengerjakan sholat zuhur. Tafsir Al-Manar Babul Jum'ah, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridho penulisnya. Nah, nambah kan? Ini kadang dibantai bekecek, dibantai main HP, dibantai. Makanya saya bilang tadi, Bang, coba abang merokok waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pertanyaannya, sah apa batal? Buangnya terus rokoknya. Dah, masuk abang ke dalam. Yang penting saya udah nasihati, lepas saya. Kalau udah saya tengok, tak saya tegur, ajab saya, neraka tempat saya. Bukan enak jadi ustadz nih, Bu. Saya nggak peduli saya dibenci jemaah, asal jangan Allah membenci saya. Kita benci-benci, besok pergi saya ke Jakarta, tak nampak ibu sama saya lagi. Ya kan? Tapi Allah sampai kapanpun akan melihat saya. Maksudnya tadi kalau saya berkata benar, walaupun pahit. Ada dapat satu kan, kasih tahu sama suami sama anak-anak lajangnya. Yang kedua, ini mentang-mentang dikatakan hari Jumat ini hari yang berkah. Sebenarnya ibu-ibu ini juga yang pening. Hilang pengajiannya Bu aja. Kenapa? Bantai orang tua limatul urus hari Jumat.
Di tahun 2001 dan 2002 memang Ustadz Ade alias Ustadz Sapriandi waktu di daerah Tanjung Jati sibuk mempromosikan hadis ini. Waktu itu kita jelaskan hari Senin Allah ciptakan tumbuhan, Selasa Allah ciptakan iblis dan untung rugi, Rabu Allah ciptakan cahaya, Kamis Allah ciptakan binatang, Jumat Allah ciptakan Adam bapaknya manusia dan itu hari rayanya umat Islam, Sabtu Allah ciptakan bumi, Ahad Allah ciptakan gunung untuk sebagai pondasi agar putaran bumi tidak kencang kali. Sibuklah diambil tadi, tapi dicocokkan primbon buat diambil hari Jumat karena hari ciptaan Bapak manusia. Ujung-ujungnya tak kerjakan sholat Jumat, tukang masak nasi karena laki-laki. Tambah lagi pengantin laki-laki. Apa yang didapat? Murka Allah. Tapi kalau akad nikah silakan. Akad nikah silakan hari Jumat. Walimatul urusnya hari Sabtu kalau tak kecapean. Orang kita aja berlebih-lebih nih. Rasulullah pun memakruhkan ya kalau heboh-heboh kali pesta tuh. Betul. Hadis Bukhari Muslim. Terutama dekat makruh tadi. Kredit rupanya menantu laki-laki kita tuh. Untuk bagikan awak mertuanya. Terakhir, anak beranak asik mikir nutangnya selama 10 tahun tak selesai-selesai. Gara-gara apa? Pesta itu habis. Tega kita sebagai mertua dan orang tua. Ini betualah si Ustadz Adik ini dapat anak gadis 2 orang. Saya bilang sama si Dewi, Dek, jangan permasalahkan mahar untuk calon menantu laki-laki kita. Yang penting dia berilmu, beriman. Ya artinya bukan berarti harus dia orang kaya raya, tapi otaknya pandai, ya. Beasiswa dia S1, S2, S3, doktor dia, alhamdulillah, meskipun anak tukang becak dia, tak ada masalah. Jangan beratkan mereka. Nengok kita bahagia satu malam, orang tuh 10 tahun begaduh di rumah tak kita tahu. Mikirin kredit. Ini yang termasuk makruh dalam sekhani. Ya. Kakak kalau tak cocok nanti, tuh saya panggil Ustadz Adik. Kayak gini Ustadz Adik ini dari dulu. Yang benar dikatakan benar. Jemaah kita tuh banyak. Bagus tuh rindu orang. Tak usah kita sebut lah berdosa. Daerahnya pun nggak usah sebut. 2 anak remaja masjid bun. 2 rusak. Yang satu jadi kayak orang nggak tentu perempuannya. Yang satu lagi jadi narkobais dan menjual narkoba. Hanya gara-gara kurang 4 juta rupiah. Jam kan? Oke, panas nih. Panasnya kamu kipeh dia. Sini, kipeh Ustaz lu, kipeh. Bunda yang dirahmati oleh Allah, itulah yang kita kembalikan tadi bahwa agar kita dapat memahami pemahaman yang akurat, pemahaman yang kuat, hari raya 7 hari umat Islam ini adalah hari Jumat. Yang dimaksud adalah di sholat Jumatnya itu. Ini sekarang Rin, almarhum Mani bahagia kali nih di dalam barjana. Nyampe nih. Siapa bilang tak nyampe? Nyampe. Berjumpa lagi dengan abang, dengan kakak-kakak. Berjumpa lagi dengan oci-oci. Berjumpa lagi dengan kawan-kawan lama. Di situ dikembalikan semua. Maka di saat itu yang ada adalah bahagia oleh almarhumah Bunda Hajah Nurdiana Tanjung yang kita cinta. Maka di sini ditempatkan bahwa hari Jumat inilah yang menjadi titik kebahagiaan bagaimana kita bisa bersama, bagaimana kita bisa melaksanakan dengan kebahagiaan yang luar biasa dalam meningkatkan iman dan takwa. Bunda, kakanda, saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malam ke-7, malam 40, malam 100, malam 1000. Tiadanya dalam hadis dan Quran tuh. Tapi yang harus kita cerdas menyikapinya adalah yang paling disedihkan tuh kita nih yang ditinggal di muka bumi ini yang disedihkan. Yang udah meninggal tuh insya Allah udah aman. Maka inilah dijadikan wahana malam ke-7, malam ke-40, malam ke-100, malam ke-1000 itu adalah sebagai mutu qabla anta mutu. Karena kita di Indonesia ini kupatnya kajian tarekat. Kupasannya kajian tarekat. Maka dikembalikan kepada kajian Ali bin Abi Thalib. Matilah engkau sebelum engkau mati. Maka di sini ditempatkan tadi ketika melaksanakan kajian-kajian itu yang bertengkar masalah warisan. Panjang cerita tuh. Ada yang baru selesai setelah berapa tahun. Ada yang tak selesai-selesai sudah puluhan tahun. Bayangkan Kak, kalau kita yang mati belum beres itu, Masya Allah. Utang tuh. Besar pun kebaikan kita, kalau belum beres utang kita, termasuklah warisan tadinya, belum dihitung semua kajian. Kita izinin, bicarakanlah baik-baik pelan-pelan. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Karena almarhum ayah udah meninggal, Pak Haji Ismet, almarhumah bunda, Hajah Nurdiana udah meninggal. Ini dia. Maka dalam hal ini disitulah dikembalikan kaji bahwa di saat membahas ini ingatlah kita pun juga akan mati. Maka disitulah yang tadi mungkin keras kepala dan bertahan tak mau bagi-bagi rata. Maka di saat itu sadar diri, maka akhirnya balik kepada kajian faraidnya, maka ujung-ujungnya tenanglah kupasan semuanya. Masuk lagi tadi kajian 100. Dalam 100 hari pun nanti bisa berjauhan, berlupaan. Sedihnya lah orang tua. Karena orang tua yang mengikat, Kak. Tak ada lagi orang tua, semua masing-masing sibuk dengan pasangannya. Makanya diikat oleh Rasulullah, laki-laki itu 2 jatahnya. 2 jatahnya laki-laki, bukan untuk dia semua sama bini dan anak-anaknya. Yang satu itu untuk keponakannya. Kalau masih hidup ayahnya, meninggal emaknya. Kalau masih hidup emaknya, meninggal ayahnya, maka dia memperhatikan emaknya, kadang dibelikannya lah nasi bungkus, dibelikannya apa tadi. Kemudian ketika ada keponakan yang tak sanggup dalam menikah atau lain sebagainya, dialah tadi mengeluarkan uang. Itu satu tuh. Tanggung jawab. Apa tujuannya? Terikat silaturahmi itu adik-beradik masih tetap si meneguran. Walaupun mak ayah tak lagi ada di atas kuburan. Alias sudah di dalam kuburan. Itulah tujuannya. Sedangkan perempuan satu. Kenapa satu? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Andaikan suaminya tidak bertanggung jawab dan dia diceraikan, dia masih tetap ada harta warisan hingga tidak membuat dia menjual dirinya untuk membesarkan dirinya, menghidupkan dirinya, dan membesarkan anak-anaknya yang tak diperhatikan oleh mantan suaminya. Itulah Islam tuh indahnya. Yang kedua, ketika alhamdulillah sakinah mawaddah warahmah, fokuslah tadi si istri dengan tanggung jawab kepada suami dan anak-anaknya. Karena itulah yang akan membuat terjaga rumah tangga. Tidak terjadi munculnya sebab musabab perceraian. Makanya nikahkanlah anak gadis kita sama syaratnya laki-laki itu 2. Berilmu dan beriman. Bukan beremek dan berfortunan. Kreditan pula lagi. Awak pun keringatan. Ya Bu, ya.
Ini Ustadz Adi Ustadz Sapriandi ini suka kali menghidupkan suasana yang belum terbongkar, maka dibongkar dengan bahasa yang bahasa gaulnya. Itu dia. Kalau udah dapat menantu laki-laki alias dapat suami buat anak perempuan kita sendiri yang berilmu beriman, pasti dia mengingatkan, "Dek, udah lama kita tak tempat emak mertuaku." Dia pula yang ingatkan, bukan anak kandung yang ingatkan. Yakin itu. Kenapa? Dia harus adil sebagai suami. Itu yang disebut imam. Peka dia. Bukan berarti nanti emak, kalau udah diambil nanti anak perempuanku udahlah. Maka saya bilang sama istri saya, ingat Dek, jangan pernah ganggu rumah tangga si Kak Yong sama si Kak Ngah nanti. Kalau tidak, si Rapi akan kena nanti belakangan. Karena si Rapi nanti, dia akan fokus kepada kita berdua. Si Kak Yong sama si Kak Ngah fokus sama suaminya, dan fokus dengan suaminya akan menjadi jalan menuju surga. Maka pertanyaannya, makanya sebelum menjadikan dia suami, hati-hati cari suami. Kalau sudah jadi suami, sadarkan suami. Maka di situ ada anak perempuan, ada anak laki-laki, disadarkan nanti kena ke kita lagi. Maka roda itu berputar semuanya. Gitu ya. Maka di sini yang pertama kaji kita tentang dua hal itu. Hakikat dari Jumat adalah hari raya orang Islam. Bunda, kakanda, saudari-saudari sekalian dirahmati oleh Allah, masuk kita kajian berikutnya adalah memahami surat Ibrahim ayat 7 tadi. Sudah dimaklumkan Tuhanmu, wa ita'addana rabbukum, la in syakartum la azidannakum. Taulah kita bersyukur, maka Allah tambahkan rasa syukur itu. Bersyukur kita, anak kita tadi sudah ada yang menjaganya. Awak ganggu juga lah, sudah dijaga. Kan kacau itu namanya. Ayo, yang masih punya anak gadis. Yang masih punya anak gadis. Dari sekarang sayang-sayangi. Jangan nanti udah punya dia suami, si itu pula berebut-rebutan sama menantu laki-laki sendiri. Ya, Bu. Ya. Jadi bagaimana kupasan kajian tadi? Di sini kita syukuri anak perempuan kita tadi. Kenapa, Bu? Tengok sekarang di medsos. Kemarin 2 orang perempuan hilang. Ta'aruf. Maka saya keluarkan. Ya. Kenapa? Nih. Saya bilang di situ. Makanya Islam sudah mengajarkan jangan pernah membiarkan anak perempuan itu pergi bukan dengan mahrimnya, mahramnya, bukan dengan suaminya, atau bukan dengan orang yang dipercayakan bisa untuk menjaganya, apakah sepupunya, impalnya, dan walinya terutama. Ta'aruf katanya. Lembong. Hilang, tiba-tiba jumpa berapa minggu kemudian meninggal dunia. Bukan gitu ta'aruf. Itulah pun saya tadi wali hakim, bukan wali hakim, wali dalam pernikahan. Itulah tadi atuknya. Kalau nggak ada atuknya, masuk tadi kepada uaknya. Kalau nggak ada uaknya, kepada pamannya. Kalau nggak ada pamannya tadi abangnya. Kalau nggak ada abangnya tadi adiknya laki-laki. Ibu dan kakak yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua apa? Itu tadi yang gak enak nyawa, jilbab-jilbab semua pula. Itu yang masuk koper tuh. Tengok ibu kan? Rin, tengok. Itu hotel pula itu. Saya tengok itu. Di medsos kalau saya sebut. Jadi apa yang terjadi? Pergilah tadi laki-laki tadi di depan, perempuan berjilbab di belakang, masuk kamar hotel. Dicepatkanlah tadi CCTV-nya, keluar tadi laki-laki dengan koper. Perempuannya tak nampak lagi, rupanya perempuan tadi dalam koper. Hati-hati, Bu.
Nih hati-hati nih. Makanya ini kita jadikan, bukan Ustadz Adi, Ustadz Sapriandi ini langsung menghilangkan elektronik. Kita gunakan elektronik untuk berdakwah. Kita masukkan ke medsos-medsos yang ada, yang selalu ditonton orang. Inilah dia. Tapi apa yang terjadi itu? Jangan sampai kita lepas komunikasi sama anak-anak kita. Jadi oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah kalau dia sudah punya calon suami, cepat nikahkan. Kalau tidak, jangan pula dipanas-panasi berpacaran. Dan selalu diingatkan, hati-hati kau berkenalan. Sekarang banyak setan sudah dapat pekerjaan, masuk ke dalam orang yang tak dikenalkan, jumpa melalui medsos. Maka oleh karena itu bagian dari yang harus kita patut syukuri ketika anak gadis kita sudah berumah tangga. Kemudian kita patut syukuri sudah ada kita rumah, orang masih ngontrak, awak belum bersyukur juga. Kita udah punya anak, harusnya bersyukur. Orang banyak yang belum punya anak, dalam keadaan hampir goncang rumah tangganya. Waktu belum punya anak, kepingin punya anak udah punya, kepingin anak tadi bisa telungkup, anak udah telungkup, kepingin anak bisa berduduk, anak udah duduk, kepingin anak tadi berdiri, anak udah berdiri, kepingin anak berlari, anak sering lari, gondok kali, masukkan lagi lah kok. Itulah kalau manusia tak tahu bersyukur. Makanya inilah pesan dari almarhumah Bunda Hajah Nurdiana Tanjung, disampaikan kepada keluarga di rumah tuh, taulah bersyukur. Karena tidak tahu bersyukur itulah yang membuat terasa semua kufur. Kufur yang lain adalah yang dipahami bukan dalam kufur agama, kufur akidah, tapi kufur nikmat. Tadi belum punya anak, udah punya anak. Kita sampai tadi udah berdiri, udah lasak kali, terakhir begitu. Tidak berpikir kita bagaimana kita jaga. Kita bukan membesarkan pohon mangga yang akan berbuah mangga, Kak. Kalau busuk dibuang tong sampah. Kalau anak kita busuk alias distabilitas, naudzubillah, naudzubillah. Apapun dia adalah buah hati kita. Semalam saya nonton ada Bella namanya di TikTok. Si Bella itu cantik orangnya, tapi nangis air mata saya bayangkan, ya Allah, alhamdulillah Kak Ayung dikasih yang sempurna. Alhamdulillah Singgah dikasih yang sempurna. Nengok si Bella tadi sedihnya luar biasa. Tapi orangnya semangat. Datang Pak Mansur tadi. Pak Mansur rupanya namanya, yang dikumpulkannya anak-anak disabilitas. Masya Allah. Ada yang tak punya tangan, ada yang nggak punya kaki. Masya Allah, banyak tadi yang payah. Ya, maka bersyukurlah kita punya anak dan cucu yang sempurna. Mengapa tak kita rawat dan jaga? Bagaimana cara ngerawat dan jaganya? Nah Ustadz Andi, iman dan ilmunya lah dikasih. Pulang pengajian nih ceritakan nanti sama anak perempuan kita. Mama tadi kan sambil ngupas bawang sama nguliti jengkol. Ya kan? Sedap kali tuh. Gulai jengkol buatnya. Ya, sambil nguliti jengkol tadi kan, sambil ngomong cerita, begitulah kata Ustadz. Oh gitu ya, Mak? Iya. Ya Allah, terakhir besok akrab dia. Tuh, ternyata tak kita kira ketika kita berbagi ilmu, anak semakin dekat, kemudian anak semakin dengar, kita udah menyiapkan. Nah, kau mau kemana, Nak? Ya, Mak. Saya senang kali, Mak, tadi kau nengok, dengarkan cerita pekan Mama. Nah, hati-hati ya, bawa pegang uang nih ya. Ini bonus kau dengar pengajian dari Mama. Woi, mamanya jadi ustazah. Sebelum dia diambil oleh laki-laki sebagai menantu kita ke depan. La in syakartum la azidannakum. Bunda, kakanda yang dirahmati oleh Allah, ternyata
Kalau dalam diri gimana, Dinda Ustadz, cara menjaganya? Cara menjaganya adalah dengan menyadari bahwa napas inilah ternyata pemberian Allah yang termahal. Nyawa ini adalah napas. Makanya tergantung napas kita nih, kalau pikiran kita tadi selalu terikat kepada Allah, bahagia kita semakin dekat, derita kita tak putus asa. Kenapa? Karena Allah segala-galanya. Awak sekarang kalau nggak ngajar di UINSU, ya kan? Kemudian nggak lagi ngisi pengajian, rumah tuh betul-betul surga, betah kali baca buku. Tiba-tiba udah berapa jam? Ibu kakak yang dirahmati oleh Allah, jadikanlah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa? Jagalah tadi pikiran ini, jangan sampai mikirkan dunia, tapi biarlah dunia lengket mengejar kita untuk memikirkan agar dia dibawa ke akhirat surga nantinya. Itu yang disebut surga yang kita cita-citakan, menciptakan kita sebagai hamba Allah yang mengendalikan dunia. Panggil orang awak, ceramah awak, tak panggil orang berarti dikasih Allah kesempatan awak tadi baca-baca buku, menceramahi diri. Kadang dengar sambil ngedit nih Kak, Bu, sambil netes air mata saya. Sambil ngedit nanti ada yang 40 menit, sambil netes air mata. Berpahala lagi saya kirim-kirim kemana-mana. Sampai ada ustadz-ustadz muda, makasih ustadz, awak ngambil dari Facebook, alhamdulillah, bertambah ilmu awak, alhamdulillah, mengalir ilmu awak. Karena terus terang Bu, kalau meninggal Ustadz Ade, ada peninggalnya. Rindu orang tuh sama buyanya, tengoknya YouTube tadi. Tengoknya Facebook, tengok TikTok tadi. Ingin menambah ilmu, diambil orang tuh di situ tadi. Bunda, kakanda yang dirahmati oleh Allah. Jadi, bukan besok mau mati, tidak. Artinya kita memang harus mikirkan mati. Kok takut kali cerita mati? Ya, hiduplah kita di dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Inilah dia. Seakan-akan hidup selamanya. Inilah dia. Buat hasilkan karya. Hasilkan kenangan Bunda, kakanda, ngomong sama anak dan cucunya. Insya Allah orang tua akan mengingat terus. Mau ngambil nanti calon suami, hati-hati. Dipikirkannya, jangan sampai aku ngambil sembarangan, nanti aku gak jumpa lagi sama mamaku, gak jumpa lagi sama nenekku, gak jumpa lagi sama kakakku. Kenapa? Jumpa sama hantu jadi suamiku, akhirnya apa? Semua keluargaku dihabiskannya. Tak pernah diajaknya aku keluargaku. Itu dia kajinya bahaya. Maka dalam hal ini, kita kembali kepada kaji yang pertama adalah, taulah kita bersyukur. Maka Allah tambahkan rasa syukur itu. Karena 90% penyakit itu disebabkan oleh pikiran. Dan kita mikirkan dunia. Padahal udah dikasihkan Allah tadi pembelajaran, sahur awak tadi, buka awak tadi, macam-macam mata di atas meja. Keluar pas sakit perut tadi, tak nampak lagi tanda mana yang ayam tadi ya, mana yang tadi ikan bawal ya, mana tadi ikan teri, mana mungkin gini-gini kan. Ya ini maksudnya bukan kotor kakanda Bunda. Saya mengajak kita ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Imam Syafi'i, orang yang cerdas itu, yang dekat pada Allah itu, ketika dia diceramahi, dia merenung langsung nolak diri. Orang yang jauh dari Allah itu, ketika diceramahi, tersinggung. Kalau yang dekat dengan Allah dan cerdas, diceramahi, merenung. Gak tahu kita pulang dari sini masih hidup atau enggak kita. Pertanyaan kita udah berapa banyak amal ibadah kita. Sudah berapa banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Serendah-rendahnya 1 hari 10 kali kakanda bunda. Kalau bisa dapat 1.000 sampai 10.000 kali per hari, insya Allah Rasulullah tak pernah memungkiri janji. Ini nanti kalau cerita lama nih, udah mau masuk asar. Ada, nih sedikit aja lah ya. Ada ya dalam kisah hadis itu ya, bahwasanya datang suatu masa ada umat Nabi Muhammad diseret oleh malaikat. Nabi Adam melihat. Ketika Nabi Adam menyaksikan tadi, langsung dibilanglah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengikuti dari belakang. Maka ditanya oleh malaikat tadi, kenapa kalian apakan tadi ini? Banyak ahli dosanya ya Rasulullah. Udah. Akhirnya tetap masih diberhentikan apa tadi? Umat Nabi Muhammad tadi yang diseret oleh malaikat. Kemudian ditimbang, lebih berat lagi dosa dia masih. Akhirnya diambil Rasulullah sekantong, di dalam kantongnya diletakkan dalam timbangannya. Dalam timbangannya tadi, tiba-tiba beratlah kebaikannya, ringanlah dosanya. Apa itu ya Rasulullah, kata si yang diseret tadi? Inilah selawat yang kau lakukan untukku selama hidupmu. Yang dapat kau selamat. Itu tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena seluruh alam semesta beserta isinya, ini semua bahannya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata yang diseret tadi? Ya Rasulullah, sedikitnya aku berselawat padamu itu sudah bisa membantuku selamat dari neraka ini. Tapi mana yang disesali? Mana bisa balik lagi? Ayo. Kenapa tujuan kita selawat nih? Agar kita cinta Nabi Muhammad. Kenapa kita cinta Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itulah yang mengangkat derajat para wanita. Bunda kakanda yang dirahmati oleh Allah, syukurilah ini yang ada. Walain kafartum, kalau kita kufur nikmat, inna adzabil syadid. Siksaku amat pedih. Itulah tadi yang kita lihat. Ya, kita bingung. Kenapa? Karena yang kita kerjakan itu bukan rasa syukur kepada Allah, tapi rasa kufur. Maksudnya apa? Kita lakukan sholat, kita lakukan puasa, kita lakukan zakat. Itu semua adalah untuk mempertuhankan sombong kita. Dan akhirnya datanglah jadi Tuhan dalam diri yang disebut ria. Inilah yang lagi heboh sekarang ini. Maka lahirlah banyak munafik. Sekarang bukan di Nusantara aja yang panas kayak gini, seluruh belahan dunia. Tengoklah Dubai itu. Jadi, tak usah saya bahas panjang-panjang. Yang jelas ini makin hebat. BMKG sudah mengingati, Mei sampai pertengahan, hati-hati karena panasnya di Indonesia 40 sampai 50 derajat. Itu musim apa itu, Rin? Musim pilkada. Jangan pikirkan lagi lembaran biru, lembaran merah. Asal jangan datang dan lain sebagainya. Udahlah, yang kemarin udahlah. Paham maksud saya? Tak pernah pakai peci, tak pernah pakai selendang, sibuk pakai peci, pakai selendang. Nanti udah menang dia, awak yang disingkirkannya. Itulah dia kaji yang dikembalikan dengan kupasan yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Maka intinya adalah Rina dan keluarga berkeluarga di rumah Betuah ini juga jemaah yang ada. Nasihat yang diinginkan dibagikan oleh kita semua. Menenteramkan Bunda Hajah almarhumah Nurdiana yang kita cinta, tenang di alam barzah sana adalah jangan sampai kita lupa atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu bersyukur, dia tidak akan pernah dalam posisi terganggu pikirannya ketika orang lain berkhianat dengannya, ketika orang lain menganiaya, ketika orang lain menghina dan memfitnahnya. Karena ia selalu mengatakan, Kau telah memberikan semua keadaan ini ya Allah, melihat
apakah aku betul-betul menuhankan Engkau ya Allah? Ternyata aku bersyukur padamu karena dengan suasana Kau berikan kesehatan hati, perasaan, akal, dan pikiran ini. Ketika orang memfitnahku, orang mengejekku, orang mengintimidasiku, aku tetap tenang jiwaku. Ini yang disebut tatmainnul qulub. Siapa dia yang tenang hati tadi? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka dari sekarang, yuk kita kembali lagi pada firman Allah surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Terutama ingat, sholat jangan lagi ditinggalkan. Karena sholat itu adalah kebutuhan. Ibarat napas, kalau tak bernapas, bagaimana kita mau hidup? Itulah sholat. Apa yang kakak dan bunda yang biasa tak bisa tinggal, misalnya sampai HP ini pun tak bisa tinggal, itulah sholat. HP itulah sholat. Saking bangun tidur, HP langsung pegangnya. Nah, itulah HP itulah sholat. Artinya hal yang sangat dekat dengan dia. Kalau tak dekat, dia mati. Begitulah sholat itu. Kalau tak dekat kita dengan sholat tadi, matilah kita. Kenapa? Karena sholat itulah yang menenteramkan hati perasaan ini, dan akal pikiran ini. Insya Allah jiwa tenang menghadapi kenyataan yang ada ini. Maka itu saja yang kita sampaikan, Rina dan keluarga berkeluarga. Kuncinya adalah itu. Maka kalau dibahas tentang sholat, yakin kita ada sholatnya keluarga ini. Kalau membahas tentang puasa, Senin Kamis pun dikerjakan. Kalau membahas tentang zakat dan sedekah, semua tak tinggal. Tapi perkaranya di hati, udahkah kita benar-benar mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang mungkin ada pengkhianatan antara kita dengan Allah yang Maha Rahman. Inilah yang harus kita syukuri. Di bahasa lainnya adalah ikhlas. Kalau sudah ikhlas, sholat nikmat. Kalau sudah ikhlas, puasa nikmat. Kalau sudah ikhlas, zakat sedekah nikmat. Itulah yang harus kita dapatkan selama ini. Maka tak akan keluarlah bahasa, capek pun aku, sholat, begini juga dibuat orang. Itu berarti kita belum dapat cinta Allah. Bagaimana caranya? Syukurilah apa yang telah diberikan oleh Allah, sehingga akhirnya tak berbuat sesuatu karena selain Allah, tapi berbuat sesuatu karena Allah. Pada Allah manapun, pada bunda, kakanda, saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, terutama Rina keluarga besar ini, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.